Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hai teman-teman semuanya, pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi perkembangan masa pertengahan dan akhir anak-anak. Berikut video penjelasan dari materi tersebut. Perkembangan masa pertengahan dan akhir anak-anak pada usia 6 tahun hingga anak menuju masa dewasa, yaitu berkisaran antara 12 sampai 13 tahun. Perkembangan fisik. 1. Keadaan berat badan dan tinggi badan. Pada usia sekitar 6 tahun, terlihat badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Pada masa ini, peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. 2. Perkembangan motorik. Selama masa pertengahan dan akhir anak-anak ini, perkembangan motorik menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa anak-anak awal. Perkembangan kognitif. 1. Perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget mengatakan anak-anak pada masa konkret operasional ini telah mampu menyadari konspirasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal ini terjadi karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan negasi, resiprokasi, dan identitas. 2. Perkembangan memori. Pada masa anak-anak, memori jangka pendek mereka telah berkembang dengan baik, tetapi setelah anak berusia 7 tahun ke atas tidak terlihat peningkatan yang berarti. 3. Perkembangan pemikiran kritis. Untuk mampu berpikir kritis, anak harus mengambil peran aktif dalam kegiatan belajar. Perkembangan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual merupakan faktor yang menentukan dalam mencapai prestasi belajar atau meraih kesuksesan. Daniel Goleman mengklarifikasi kecerdasan emosional atau beberapa komponen, yaitu mengenali emosi, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, dan membina hubungan kepada kerabat terdekat. Perkembangan kreativitas. Terdapat ciri-ciri kepribadian yang kreatif, imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif, bersifat ingin tahu, percaya diri, dan dapat mengemukakan pendapat. Perkembangan bahasa. Selama masa akhir anak-anak, perkembangan bahasa akan terus berlanjut. Kosakata anak akan terus meningkat. Anak usia 6 tahun sudah menguasai hampir semua jenis struktur kalimat hingga usia 10 tahun ke atas. Kualitas yang dirangkai menunjukkan peningkatan secara positif. 4. Perkembangan intelijensi atau IQ. A. Pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan berpikir abstrak untuk memecahkan masalah dengan menggunakan simbol verbal dan menyesuaikan diri dengan pengalaman sehari-hari. B. Pengukuran intelijensi. Binet berpendapat, anak yang mentalnya terbelakang cenderung bertingkah seperti anak yang lebih muda dari usianya. William Stern mengembangkan istilah yang disebut Intelligence Quotient atau IQ. IQ menggambarkan intelijensi sebagai rasio antara usia mental dan usia kronologis dengan rumus IQ sama dengan MA per CA kali 100. C. Teori intelijensi. Ada 2 kubu yang mempunyai pendapat berbeda tentang teori intelijensi. Kubu pertama menganggap intelijensi sebagai kemampuan yang merupakan satu kesatuan. Sedangkan kubu kedua menganggap intelijensi ditentukan oleh kemampuan yang saling terpisah. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah masa akhir anak-anak yang berkembang pesat, yang dimana mereka mempersiapkan diri memasuki masa remaja hingga bergerak ke masa dewasa. Dan di fase ini mereka sudah mulai bersekolah. Yang pertama, perkembangan pemahaman diri. Menurut Sandrock, ada 3 karakteristik perkembangan pemahaman diri. Yang pertama, faktor eksternal, yang dimana anisikan dirinya berdasarkan pandangan luar. Yang kedua, aspek-aspek sosial, yang dimana anak menjadikan kelompok sosialnya sebagai acuan untuk mendefinisikan dirinya. Yang ketiga, perbandingan sosial, yang dimana anak sudah mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Perkembangan hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga memburuk dari masa awal bayi hingga akhir kanak-kanak.
Seiring kematangan kognitif, anak mulai belajar memahami sikap dan motivasi orang tua serta aturan keluarga, hingga mereka mampu mengendalikan diri mereka. Perubahan ini mempunyai dampak yang besar bagi kualitas hubungan antara anak usia sekolah dengan kedua orang tua. Perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Awal interaksi anak dengan teman sebaya dimulai dari masa awal anak-anak hingga ke masa pertengahan dan akhir anak. Interaksi ini membentuk kelompok yang dimana anak-anak sekolah mulai menekankan pentingnya aktivitas bersama seperti berbicara, bermain, dan pergi ke sekolah dengan minatnya masing-masing. Yang terakhir adalah sekolah. Sekolah mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan anak melalui kurikulum dan kemampuan akademik, serta menanamkan norma dan memberikan penghargaan melalui interaksi sosial. Para ahli psikologi mengungkapkan bahwa sikap guru antusias, positif, serta mampu menggali kemampuan anak